Selamat siang semuanya, kembali bertemu dengan saya di video kali ini. Saya akan membahas bagaimana caranya untuk berhenti merokok. Teman-teman semua, bahkan orang-orang tua ya, yang selama ini ingin untuk berhenti merokok namun tidak bisa melepaskan kebiasaan tersebut. Kali ini saya ceritakan beberapa tips untuk bisa berhenti merokok. Yang pertama, saya mungkin menceritakan pengalaman saya. Saya merokok semenjak SD kelas 6. Saya sudah mulai merokok sampai SMP, SMA itu sudah hancur-hancuran dengan rokok. Sampai kuliah pun seperti itu ya. Dan akhirnya saya mengambil satu keputusan ya, yang kuat, dan saya menolak rokok ya. Cara yang saya gunakan adalah saya pertama-tama saya mempunyai komitmen yang kuat. Komitmen itu saya dasari dan saya memberikan satu gambaran bahwa rokok itu musuh saya. Rokok itu sesuatu hal yang menjijikkan. Rokok itu suatu hal yang merusak tubuh saya, dan rokok itu suatu hal yang saya anggap sekali lagi musuh bebuyutan saya. Sehingga pikiran ini semakin tertancap ya, atau semakin kuat di dalam benak saya, sehingga ketika saya melihat rokok pun saya tidak terpengaruh ya. Yang kedua, saya ketika sudah ingin untuk merokok, saya mengambil air putih ya. Air putih itu sekitar 3 atau 4 gelas untuk melampiaskan rasa ingin merokok ini dengan minum air. Akhirnya apa? Dihilangkan dengan cara seperti ini. Yang kedua, saya seringkali bergaul dengan teman-teman, mereka sering ajak untuk kembali merokok. Mereka katakan sekali saja. Tapi alasan saya berikan adalah saya sedang sakit atau saya sedang berpuasa. Jadi saya tidak mau atau saya tidak ingin sementara waktu ini. Jadi kita kasih alasan-alasan seperti itu untuk memperbiasakan diri kita ini, diri saya. Itu cara yang saya bangun. Tips yang berikut adalah yang saya gunakan adalah saya rajin atau rutinitas berolahraga. Jadi ketika saya olahraga itu napas itu semakin teratur ya, dan paru-paru itu semakin stabil. Jadi nikotin yang ada di dalam paru-paru itu semakin terekspor keluar melalui keringat ya, pori-pori dan sebagainya ya. Jadi itu yang tips yang saya pakai. Dan juga jika sering teman-teman makan ya, atau minum, itu sering kali setelah kita makan dan kita minum itu yang muncul di benak kita adalah seringkali rokok ya. Kadang-kadang makanan atau nasi yang kita makan sudah tinggal sedikit di piring ya, itu nanti pikiran yang muncul di otak kita adalah rokok. Setelah makan rokok, setelah minum rokok, itu selalu ada. Dan ketika kita konsumsi atau ya tarik dengan napas yang ini ya, itu seolah-olah membuat kita rasa kuat. Tetapi sisi buruknya adalah paru-paru, jantung ya, berbagai penyakit kronis akan muncul setelah kita konsumsi, dan kita tidak sadar
Tapi pada saat tertentu penyakit itu mulai kambuh, dari situ kita mulai menyesal. Tetapi semuanya sudah terlambat ya. Semuanya sudah terlambat, sudah terjadi. Nah, ketika kita menyesal, di situ baru kita mulai berubah. Nah, itu sebabnya sebelum semuanya itu terjadi, kita ikutilah semua arahan yang disampaikan oleh para dokter ya. Itu sangat penting sekali untuk kesehatan kita. Dan saya mempunyai tips-tips yang saya lakukan ini, saya sangat bersyukur karena itu memberikan suatu keberhasilan bagi saya dalam meninggalkan rokok atau mengkonsumsi rokok. Jadi kurang lebih sudah sekitaran 4 tahun lebih saya tidak lagi menyentuh rokok ya. Menyentuh rokok karena saya tahu bahwa sekali saja saya ulangi merokok atau sekali tarikan rokok, itu akan berpengaruh untuk saya akan lakukan itu terus. Kadang-kadang kita sudah ambil keputusan. Kadang kita ambil keputusan, hari ini saya tidak akan merokok lagi. Tapi besok ada tujukan atau terlintas di pikiran merokok satu batang aja atau setengah aja. Semakin kita mengatakan demikian dan kita lakukan itu, nanti akan terus menerus dan itu tidak akan pernah selesai. Nanti hari berikut dia bilang, satu batang. Hari pertama dia bilang setengah batang, hari kedua dia bilang satu batang, hari ketiga ya 2 batang dan sebagainya dan seterusnya. Itu akan memperrumit untuk kita berhenti dari rokok. Tetapi komitmen yang tepat untuk melakukan itu, anggaplah rokok itu adalah musuh kalian. Anggaplah rokok itu adalah satu bencana bagi diri, sehingga kita harus lawan. Itu komitmen harus bangun, sehingga banyak strategi kita harus pakai untuk mendukung komitmen kita. Salah satunya beberapa hal yang tadi saya sampaikan ya, minum air, rajin olahraga, alihkan pikiran kita atau alihkan konsentrasi kita. Ketika pikiran kita sudah mulai memikirkan tentang rokok, kita silakan alihkan pikiran kita memikirkan pekerjaan lain atau sudah lakukan pekerjaan lain. Dengan demikian pikiran tentang rokok itu akan hilang sendiri. Jadi rokok memang berbahaya bagi kesehatan kita. Jadi saya harap mungkin bapak-bapak atau teman-teman ya, mungkin ada yang punya pacar sering marah, punya istri sering marah, punya anak sering marah gara-gara bapak merokok, gara-gara pacarnya merokok, gara-gara suaminya merokok. Silakan gunakan tips ini. Mempunyai komitmen, rajin olahraga, minum air bersih, alihkan pikiran ketika rokok mulai muncul di dalam pikiran, alihkan pikiran, alihkan pekerjaan, alihkan ke pekerjaan. Dengan demikian semua pikiran tentang rokok akan hilang hari demi hari ya, minggu demi minggu, sampai bulan dan sampai tahun dan sampai seumur hidup. Pasti itu akan terjadi. Yang terpenting komitmen serta diimbangi dengan tips-tips yang saya sudah sampaikan ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi teman-teman, saudara semua yang ingin berhenti merokok. Salam sukses, salam sehat.